Langsung ke depan, Kak Ibu. Mari sudah, kalau adik-adikku yang Ketasis. Semangatnya kamu, eh. Halo teman-teman, jangan dulu kerja. Kita kan belum melakukan eksperimen. Kada ini kecap aku teman kami. Asis jangan ketawa, tidak boleh ketawa. Oleh ibu, asing kita tadi. Sabar anak-anak. Kan perwakilan cantik yang meninggal. Sebentar saya kasih tahu. Baik teman-teman, ini yang dinamakan dengan Neko. Kami tahu itu. Neko. Kalau dikumpul, kita biasanya masak menggunakan tungku atau kompor. Karena dikumpul tidak ada ini. Neko. Mulut. Air sudah mendidih. Sudah mendidih. Setelah airnya mendidih, berarti dia akan mengeluarkan uap. Kayak ibu muntung apa yang mana ibu? Baiklah teman-teman, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah ikut bersama ibu untuk melakukan eksperimen. Untuk sambil teman-teman kerja, kita sama-sama mendengarkan materi yang akan ibu jelaskan. Hari ini tentang perubahan wujud benda. Nah, minggu lalu kalau tidak salah, ibu sudah menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda dari mencair dan membeku. Iya toh? Iya ibu, pasti. Nah, sekarang kita masuk ke materi perubahan wujud benda dari mengembun dan menguap. Perubahan wujud benda. Kakak anak yang paling pojok itu coba baca di dalam. Perubahan wujud benda. Wujud benda Cantik, kuat sedikit cantik. perubahan wujud benda. Wujud benda adalah bentuk atau keadaan suatu benda yang dapat kita amati. Benda-benda di sekitar bentuk suatu benda dari bentuk semula ke bentuk yang lain. Secara umum, wujud benda dibagi menjadi tiga jenis. Tiga jenis utama yaitu wujud padat, cair, dan gas. Oke, terima kasih kepada Nuana yang sudah membaca dengan sangat bagus. Ibu ulang sekali lagi ya. Dengar, asal telinga baik-baik yang jelaskan. Halo. Kalau ibu suruh untuk dengar. Gabung. Baiklah, perubahan wujud benda adalah bentuk atau keadaan suatu benda yang dapat kita amati. Ibu, mana selesai bentuk yang lain. Secara umum wujud benda dapat dibagi menjadi tiga jenis utama yaitu perubahan wujud benda dilalui oleh kalor dan suhu agar dapat mencair, menguap dan diberi materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor agar dapat memperkuat kristal materi perlu didinginkan atau melepaskan kalor. Kalor adalah energi
Panas. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Contohnya, hubungan suhu dengan kalor. Semakin tinggi subahan wujud suatu benda. Sudah itu. Ibu ulang sekali lagi ya. Penyebab perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan wujud suatu benda dipengaruhi oleh kalor dan suhu. Jadi adik-adik, mengapa terjadinya perubahan suatu benda? Itu dikarenakan oleh adanya suhu atau kalor. Semakin besar suhu yang didapat, begitu juga sebaliknya. Yang berikut, agar dapat mencair, menguap dan menyembling, perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Agar dapat membeku, mengembun dan mengkristal, materi perlu didinginkan atau melepaskan kalor. Yang berikut, kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Contoh, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya Bu. Apa? Ketika kita mendiamkan, ketika kita diamkan es batu contohnya, es batu mencair saat terkena panas matahari, atau air menguap saat dipanaskan. Seperti contoh yang teman-teman lakukan tadi di depannya. Yang berikut, hubungan suhu dengan kalor. Semakin tinggi suhu, semakin banyak kalor yang dimiliki suatu benda. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan wujud suatu benda. Kita lanjut. Adapun jenis-jenis perubahan wujud benda. Baik adik-adik, terdapat berbagai jenis-jenis perubahan wujud benda. Tetapi untuk hari ini kita ambil hanya dua saja dulu, yaitu menguap dan mengembun. Yang pertama itu menguap. Dengar ke sini, halo. Yang pertama menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya, ketika kita merebus air, maka saat air itu mendidih atau menerima panas, dia akan mengeluarkan uap. Sudah mengerti? Sudah. Kita lanjut. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Misalnya adik-adik, siapa di sini yang sering olahraga pagi? Saya Ibu. Sore, pagi saya tidak tanya sore, pagi. Saya Ibu. Yang jelas pagi. Kita bisa. Bukan di sore. Sebaliknya di sore jam. Di sore juga ada. Oh, baik kalau begitu. Di sore. Bun di sore hari bun. Yang motor juga itu. Itu yang dinamakan Bun di sinar bun. perubahan wujud benda dari gas menjadi benda cair. Baik, Ibu hari ini kita ada ice breaking. Sore. Silakan berdiri semuanya. Kasih fotonya saya. Ya, ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud sambil bernyanyi bersama-sama, menyatakan kita sampai jumpa sambil bernyanyi.
Baik, untuk berikutnya kita sama-sama menyimpulkan apa materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Yang pertama, perubahan wujud benda itu ada karena apa? Kalau ada karena apa? Karena ada panas. Karena dia ada tekanan. Karena panas. Mata Panas atau kalor. Benda itu terjadi karena adanya panas atau kalor. Yang kedua, seperti yang kita lakukan contoh tadi, menguap ketika menguap itu terjadi karena adanya berubah karena cair ke gas. Begitu juga mengembun dari gas ke cair. Untuk selanjutnya, silakan ketua kelas. Ketua kelas. Ini ya, kasih soal ini ke teman-teman sebentar supaya teman-teman kerjakan di rumah. Dan akan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Kasih terima.